Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi di podcast KPI bersama saya Preti Janurita, dan tentunya hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh narasumber saya yaitu Bang Rian. Halo Bang Rian. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Ada kendala nggak nih Bang untuk kesini tadi? Alhamdulillah enggak ya. Cuman tadi cuman agak dadakan karena infonya mendadak gitu kan. Jadi saya harus atur jadwal. Tapi ya, it's okay semuanya. Oke, hari ini kita bakalan ngobrol santai seputar olahraga yang belakangan ini mulai banyak dibicarakan, yaitu pickleball. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Untuk Bang Rian, boleh diceritain sedikit nggak nih Bang, pertama kali kenal sama pickleball itu kapan dan gimana ceritanya? Baik. Pickleball itu dia olahraga baru. Masuk Indonesia baru ya. Baru 2019 kemarin. Cuman kalau kita baca sejarahnya itu dia mulai dimainkan itu diciptakan di Amerika tahun 60-an. Nah, berkembang baru bawa ke Indonesia itu tahun 2019 di Jakarta pertama. Ya, alhamdulillah Natuna masuk lumayan daerah-daerah yang awal yang dapat gitu. Kenapa bisa gitu? Saya selain dari suka olahraga, saya juga suka nulis. Nah, saya punya blog pribadi. Jadi saat saya menulis, saya pengen cari olahraga yang mirip dengan tenis gitu. Karena saya dulunya atlet pemain tenis, saya main di Batu Kapal situ. Jadi saya pengen bikin tulisan konten. Saya pengen cari olahraga yang mirip dengan tenis dong, apa aja gitu kan. Saya searching Google, ya ketemulah badminton, pingpong, terus ada squash ya, ada padel yang sekarang ini lagi booming di Jakarta, di kota-kota besar. Terus ada pickleball gitu. Saya pikir pickleball ini unik gitu. Karena permainannya seperti tenis, basic olahraga saya. Terus alatnya seperti pingpong gitu kan. Raketnya yang kemudian kita ketahui dengan nama pedal itu seperti pingpong. Terus bolanya plastik bulat gitu. Main di lapangan kecil. Ya kalau kita bilang adiknya tenis lah ya. Nah, jadi setelah saya dapati informasi tentang pickleball itu, saya akhirnya cari teman yang suka olahraga. Pertama, saya ajak mereka bermain gitu kan, dan alhamdulillah itu kayak seperti gayung bersambut gitu. Jadi kami mulai main di Gor Gemilang, di Jemengan, terus kita ekspansi ke Pantai Piwang, hingga akhirnya ya udah ramai seperti sekarang ini. Kan di Thailand. Oke. Waktu itu langsung tertarik main atau sempat bingung dulu nih, kayak ini olahraga apa sih gitu? Enggak ya, enggak bingung karena basicnya saya pikir saat saya lihat di YouTube segala macam itu seperti tenis gitu ya. Seperti tenis olahraga saya yang saya tekuni udah lama gitu. Jadi saat memainkannya hanya butuh penyesuaian kecil saja. Jadi saat saya mengajak beberapa teman, yang saya ajak itu yang pertama adalah orang yang suka badminton gitu. Yang kedua adalah pelatih pingpong. Jadi mereka menyambut baik ajakan saya main. Akhirnya kami tinggal menyesuaikan saja permainan, mengetahui aturan. Akhirnya ya sampai saat ini gitu. Mudah untuk dipahami. Oh, ya. Dan setelah nyoba, apa yang bikin abang akhirnya terus main sampai sekarang? Pickleball ini dia mudah. Jadi memang saat orang-orang yang kami ajak itu yang punya basic olahraga, tapi beberapa yang mencoba dengan basic nol, belum pernah main sama sekali, artinya jadi setiap kami main, ada orang yang melihat, kami pasti saat mereka mencoba kami tanya dulu, sudah pernah main tenis belum? Sudah pernah badminton belum? Sudah pernah pingpong belum? Gitu kan? Beberapa yang bilang sudah, itu akan mudah mereka untuk adaptasi. Tapi yang ada juga yang belum gitu kan. Beberapa anak yang belum gitu ya, anak-anak sekolah kemarin, anak-anak SMA, terus ada beberapa ibu-ibu yang baru mau belajar, yang belum pernah main 3 olahraga ini sebelumnya. Saat kami mengajari teknik-teknik dasar, mereka langsung cepat bisa gitu. Nah, itu yang membuat pickleball itu mudah gitu. Di Indonesia, kami punya di pengurus besarnya jargon pickleball tuh easy and fun. Mudah dan menghibur gitu. Easy and fun. Easy to learn, fun to play. Artinya ya mudah dimainkan gitu kan.
mudah dipelajari dan menghibur ketika dimainkan. Itu yang membuat pickleball itu banyak peminatnya. Oke. Sebenarnya apa sih Bang pickleball itu? Bedanya sama tenis atau badminton itu apa Bang? Oke, pickleball itu perbedaannya ya pertama di beda lapangan ya. Tenis itu agak besar gitu. Kalau pickleball itu dia ukurannya seperti ukuran lapangan takraw. Lapangan takraw atau lapangan badminton yang garis luar gitu. Nah, perbedaannya juga di alat pemukul gitu. Kalau raket tenis itu kan besar ya. Besar, mempunyai senar gitu. Nah, kalau saya boleh kasih contoh ya. Bentar ya. Saya nak ngambil. Nah, kata emak-emak ini untuk talenan, tapi ya untuk ngiris bawang. Tapi ini dia, ini bentuknya. Ini kalau di tenis namanya raket. Kalau di pingpong namanya bat ya. Bat pingpong. Nah, kalau kita bilang namanya pedal. Nama olahraganya pickle, nama alat pemukulnya pedal gitu. Dia ya sebesar inilah itu rata-rata ya. Paling ada yang kecil sedikit atau memanjang sedikit, itu ya variatif aja gitu. Nah, ini alat pemukulnya. Bolanya dari plastik padat dan berlobang. Nah, ini contoh bolanya itu. Jadi pantulannya ke tanah itu juga ke lantai itu juga nggak setinggi ya, nggak setinggi tenis gitu. Nah, ya penyesuaiannya di situ aja. Oke. Dan kalau ngomongin aturan mainnya, susah nggak nih Bang buat pemula atau justru lebih gampang untuk dipelajari? Lebih gampang saya bilang, karena hitungannya juga seperti badminton lama gitu ya. Gamenya bisa 11 atau 15 dalam satu set. Terus aturannya ya seperti biasa, kita memukul bola dari awal namanya servis, kemudian memukul, intinya bola itu kita pukul ke arah lawan dengan berbagai teknik agar lawan kita tidak bisa membalikkan dengan baik gitu. Atau di tempat lawan itu pantulan bola sudah 2 kali gitu. Nah, itu sudah poin bagi kita. Aturan-aturan dasarnya seperti itu. Oke. Untuk sekarang ya, saya lihat pickleball ini sering muncul di media sosial. Bahkan ada turnamen-turnamen kecilan juga kan. Menurut Abang, seberapa besar sih perkembangan pickleball ini di Indonesia sejauh ini? Kalau di Indonesia perkembangannya lumayan ya. Kita kalau di tingkat Indonesia, di ASEAN kita diperhitungkan gitu. Kemarin beberapa orang di Indonesia di turnamen tingkat ASEAN dapat juara 1, 2 gitu. Kemudian di tingkat nasional juga sering mengadakan turnamen, terutama di Bali, Kalimantan Timur. Nah, kemarin baru saja di akhir Oktober ada turnamen pickleball pelajar, kejurnas pelajar pickleball seluruh Indonesia gitu. Terus di PON ya, Pekan Olahraga Nasional di Aceh kemarin, di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 pickleball juga mulai ditandingkan. Ini artinya bahwa pickleball sudah merupakan olahraga resmi gitu. Kalau sudah ditandingkan di Pekan Olahraga Nasional, itu sudah masuk dalam olahraga resmi yang diakui oleh KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, perkembangan di Indonesia lumayan pesat, gitu kan? Dia ramai dimainkan ya. Selain di tempat ini di Natuna, itu ramai dimainkan tuh di Jakarta, di Bali, Lombok, sama di Kalimantan Timur. Kalau kami sering lihat di Facebook gitu, di grup. Oke, kalau di luar negeri olahraga ini kan udah populer banget ya, terutama di Amerika. Nah, kalau di sini gimana tantangannya dalam mengenalkan pickleball ini ke masyarakat yang belum familiar nih Bang? Kami punya program sosialisasi ke beberapa tempat ya. Yeah. Kemarin kami sosialisasi ke SMA, ke SMA 2, SMA 1, SMP 1, ke SMK kemarin. Terus kami juga sosialisasi ke kejaksaan, kantor kejaksaan, kantor Kementerian Agama, juga ke Pengadilan Agama gitu ya. Jadi kita punya program kami juga sudah sampai ke Sedanau kemarin. Kami sosialisasi pickleball sama masyarakat Sedanau. Itu langkah awal kami ya, sambil mengenalkan pickleball lewat media sosial yang kami punya. Kemudian kami datang langsung gitu, mengajarkan pickleball sama mereka. Itu tadi
ada orang yang memang belum bisa, belum pernah megang main olahraga yang raket gitu. Saat memain pickleball mereka happy gitu, senang gitu. Karena tadi olahraganya mudah. Ya. Selain bikin badan aktif, apa nih Bang manfaat lain yang bisa didapat dari main pickleball ini? Oke, pertama olahraga bikin sehat gitu ya. Bikin sehat, otot-otot kita aktif bergerak gitu. Ya insya Allah badan sehat, bugar gitu kan. Yang kedua ya silaturahmi gitu. Ya, jadi dari di sini aja, yang tempat kita main di Pantai Piwang itu berbagai kalangan, mulai dari pelajar, ada mahasiswa juga, ada pekerja, ada orang tua juga kadang-kadang. Jadi kita kayak lintas generasi gitu ya. Jadi selain badan sehat, silaturahmi dapat gitu. Fun juga gitu kan, lucu-lucuan juga di lapangan gitu. Ya, oke. Saya dengar olahraga ini bisa dimainkan lintas umur ya, dari anak muda sampai ke orang tua. Nah, menurut Abang, apa yang bikin pickleball ini bisa menjembatani generasi? Olahraga secara umum gitu ya. Jadi saat kita mempunyai hobi gitu, Ya. hobi itu kan tidak terkunci pada ini ya, pada umur gitu. Apapun hobinya ya, termasuk pickleball ini. Jadi orang yang senang pickleball siapapun dia gitu, siapapun dia, ya sudah tinggal main saja. Gitu. Itu makanya yang membuat olahraga atau kesukaan kita itu bisa berkembang. Oke. Dan kalau dibandingkan dengan olahraga lain, apa yang bikin pickleball ini punya rasa sosial yang bikin berbeda nih Bang? Bentar. Sepertinya sama aja saya pikir. Oke. Dengan olahraga-olahraga lain karena saat kita ngumpul gitu kan, kita yang lain main gitu, kita di sini bersosialisasi, berinteraksi, ngobrol, kadang-kadang ada juga yang bawa makanan terus kita makan bareng gitu kan, saling berbagi hal seperti itu, kita bersosialisasi, ya itu yang bikin yang bikin ikatannya kuat gitu. Oke. Nih ya, sebelum kita tutup, saya pengen tahu nih Bang, ada nggak satu pesan yang pengen Abang sampaikan buat orang-orang yang belum pernah coba pickleball ini? Apa yang ingin Abang sampaikan? Ya, yang ingin mencoba pickleball, kita insya Allah selalu standby. Ya. Kalau hari cerah ya, kita mainnya di Pantai Piwang, di lapangan Takraw Pantai Piwang. Kita jadikan lapangan pickleball itu sudah izin sama yang berwenang gitu. Silahkan datang di hari Sabtu dan Ahad gitu kan, pagi dan sore biasanya. Nah, kalau hari cerah kita bisa main pagi dan sore, dan datang saja gitu, bilang saja mencoba untuk main pickleball gitu, akan kita fasilitasi. Kemarin saya udah coba nih mau promosiin di Stai, saya udah ngobrol sama Presma apa ketua Dema namanya, si Raus ya, Presma ya. Nah, saya udah bilang sama Presmanya, izin Pres, boleh nggak kita main pickleball di Stai gitu. Di Stai ada lapangan takraw, ada ya situ ya, ada lapangan takraw. Nah ini tinggal tambah garis saja, tinggal tambah garis tengah aja, udah bisa dimainkan gitu. Jadi mungkin akan jadi alternatif baru nih mahasiswa Stai, bagi yang kan ada asrama ya di bawah ya, ada asrama mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya mereka mau main gitu, bukan daripada ya, mungkin ingin mencoba hal baru selain dari takraw gitu kan. Takraw barangkali sudah bukan bosan juga, bukan ingin mencoba hal baru gitu. Nah, kita coba pickleball di Stai gitu. Ada lapangan voli, ada lapangan takraw itu, kita bikin garis gitu. Terus kita main di sana. Saya kemarin udah bilang sama si Bang Raus ya. Cuman belum ditindaklanjuti sama kaminya gitu, karena beberapa halangan. Karena kemarin saat bilang sama beliau, kita ada turnamen gitu. Jadi belum sempat terakomodir gitu. Jadi kalau nanti misalnya si Presma mengizinkan gitu, nah kita coba main di sini, main di Stai gitu. Oke. Menarik banget ya. Setelah mendengar obrolan ini, saya juga pengen nih cobain pickleball ini. Sama. Oke. Makasih banyak untuk Bang Rian udah sempat datang dan berbagi cerita di episode hari ini. Buat teman-teman yang dengerin, semoga obrolan hari ini bikin kalian penasaran buat nyobain pickleball ini. Olahraga santai yang ternyata penuh keseruan dan kebersamaan. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, olahraga bukan cuma soal keringat, tapi juga soal kebahagiaan. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.